Halo adik-adik, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai salah satu praktikum kimia, yaitu mengenai asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus. Untuk mengetahui apakah suatu larutan yang diuji itu asam atau basa. Nah, sebelum itu, kakak akan menjelaskan mengenai alat-alat praktikum dalam laboratorium. Sudah pada tahu belum apa saja alat praktikum dalam laboratorium? Nah, langsung saja, alat-alat praktikum dalam laboratorium yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada rak tabung reaksi. Fungsinya yaitu sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan melindungi tabung reaksi dari jamur. Selanjutnya ada pipet tetes yang fungsinya yaitu untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Selanjutnya yaitu ada yang namanya pengaduk L. Pengaduk ini berfungsi untuk membantu proses pencampuran zat kimia dengan cairan. Kemudian ada mortar pastel yang fungsinya untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Nah, kalau yang ini namanya penjepit tabung reaksi. Fungsinya yaitu untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan berlangsung. Selanjutnya ada kaca arloji. Fungsinya yaitu sebagai penutup gelas kimia ketika tengah melakukan proses pemanasan sampel atau penguapan. Selanjutnya ada pembakar spiritus. Fungsinya yaitu untuk memanaskan larutan. Selanjutnya yaitu ada cawan porselen. Fungsinya yaitu untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi dan untuk mengabukan kertas saring. Selanjutnya ada yang namanya corong gelas. Corong gelas berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai tempat yang berukuran kecil. Kalau yang ini namanya pH meter. pH meter berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman suatu zat. Kemudian ada neraca analitik. Neraca analitik berfungsi untuk menimbang alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum dengan ketelitian sebesar 0,0001 gram. Kemudian ada yang namanya lup atau sering disebut juga dengan kaca pembesar. Alat ini berfungsi untuk mengamati kenaikan atau penurunan suhu pada termometer, terutama termometer raksa yang tidak berwarna. Nah, untuk alat yang satu ini mungkin adik-adik sudah pada tahu ya. Ini namanya mikroskop. Fungsinya yaitu untuk mengamati objek yang ukurannya sangat-sangat kecil. Selanjutnya ada yang namanya klem buret yang berbentuk X. Alat ini berfungsi untuk meletakkan buret. Selanjutnya yaitu ada kertas lakmus. Fungsinya yaitu untuk menguji apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Nah, alat yang terakhir ini namanya adalah pipet ukur adik-adik. Fungsinya yaitu untuk mengukur volume sejumlah larutan. Baiklah adik-adik, setelah kita mengetahui alat-alat praktikum yang ada di laboratorium, nah sekarang kakak akan menjelaskan mengenai praktikum asam dan basa. Dimana kali ini kakak akan menguji apakah suatu larutan tersebut termasuk asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus. Simak videonya baik-baik ya adik-adik. Nah, bahan yang kakak pakai di sini yaitu air jeruk, air sabun, air cuka, dan aquades. Ayo sama-sama kita amati bagaimana perubahan warna pada kertas lakmus saat dicelupkan pada masing-masing larutan. Nanti akan kakak jelaskan mengapa perubahan warna pada kertas lakmus itu dapat terjadi. Jadi adik-adik, untuk larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan yang merah akan tetap merah, seperti yang terjadi pada larutan jeruk. Air jeruk bersifat asam sehingga ia dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian sebaliknya, untuk larutan yang bersifat basa akan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan yang biru akan tetap biru, seperti yang terjadi pada air sabun ini. Air sabun bersifat basa sehingga dapat membirukan lakmus merah. Seperti halnya larutan jeruk, air cuka juga bersifat asam karena memerahkan kertas lakmus biru.
Nah, adik-adik, selain asam dan basa, ada juga larutan yang bersifat netral. Contohnya saja Aquades. Aquades bersifat netral, sehingga ia tidak merubah warna lakmus biru maupun lakmus merah. Jika kita ingin mengetahui lebih jelas tingkat keasaman suatu larutan, kita bisa menggunakan pH meter seperti yang ada di dalam video ini ya adik-adik. Larutan yang bersifat asam akan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan larutan yang bersifat basa akan memiliki pH lebih dari 7. Dan satu lagi, untuk larutan yang bersifat netral akan memiliki pH sama dengan 7. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk pembelajaran daring saat ini, khususnya bagi adik-adik sekalian. Jika ada kesalahan kata yang kakak ucapkan, kakak mohon maaf ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!